Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh sahabat Odi yang nonton acara hari ini. Selamat datang di Poddisian, podcastnya pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Kita hari ini punya segmen baru, namanya Antibiotalk. Di sini kita akan bicara santai, tapi akan dapat banyak wawasan dan pandangan dari narasumber yang ada di sini. Sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Yosita, nanti akan nemenin para narasumber untuk membahas isu-isu terkait antibiotik. Hari ini kita membahas isu kesehatan dunia yang diam-diam jadi ancaman, teman-teman. Kita lihat di temanya ya, Silent Pandemic, Gen Z No More Silence. Kita dengarnya aja udah serem nih kita. Ancaman ini kita angkat sebagai resistensi antimikroba atau AMR nanti ke depannya. Mungkin kedengarannya akan sulit ya, topiknya sangat teknis banget. Tapi insya Allah ini itu dekat dengan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi penting banget buat teman-teman dengerin podcast hari ini. Bersama saya nih sudah ada 2 narasumber dari organisasi yang nggak asing buat teman-teman semua. Yang pasti satu dari Badan POM, yang satunya dari ISMA Farsi. Nanti kita kenalan ya. Yang pertama ada dari Badan POM, Bapak Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Aktif. Ini ada Bapak Dr. William Aditeja, MD Bimed MMed. Nanti akan ngasih kita perspektif regulator dan pengawas terkait AMR. Apa kabar Pak William? Luar biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sehat ya Pak. Sehat Salam selalu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Pak William nggak sendiri nih, narasumbernya ada 2 nih Pak sekarang Pak. Kita akan ditemani anak muda yang aktif berorganisasi nih ya. Saya lihat contekannya dulu nih. Adik Nabila Salsabil, Staf Koordinator Wilayah Kajian Strategis Joglo Sepur. Ya, betul benar, ya. Boleh kenalkan sedikit siapa, dari mana, kemudian sekarang aktif di mana dan sebagainya. Oke, halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Salsabil, biasa diakrab sapaan dengan Nabila. Saya mahasiswa aktif farmasi dari Universitas Ahmad Dahlan, kebetulan masih semester 4 nih, masih Gen Z banget. Dan alhamdulillahnya juga saya aktif di berbagai organisasi juga, salah satunya adalah organisasi ISMA Farsi. Saya asalnya dari Jogja, Mbak. Oh, dari Jogja. Iya. Kalem banget ya teman-teman ya. Sama kayak saya sih. Udah gak sabar nih, kita udah kenal 2 narasumbernya. Kita langsung tanya nih, kita langsung mulai obrolannya ya. Permisi ya Pak William dan Dek Nabila, kita langsung ngobrol nih ke topik penting hari ini, Yos. Kalau lihat di tema, gambaran besarnya itu silent pandemic gitu Pak. Mungkin saya coba tanya ke Pak William dulu ya Pak. Pak William tahu nggak sih Pak, atau mungkin boleh jelaskan ke kita Pak, silent pandemic ini apa, kemudian resistensi antimikroba ini apa gitu Pak? Oke, jadi kalau silent pandemic itu kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah pandemik sunyi, senyap. Nah, silent pandemic ini merupakan akibat dari yang namanya resistensi antimikroba. Nah, apa itu resistensi antimikroba? Resistensi antimikroba itu adalah kejadian mikroba yang menyerang tubuh manusia menjadi kebal terhadap pengobatan antimikroba yang diberikan. Nah, mikroba yang kebal ini dapat menyebar secara diam-diam kepada manusia-manusia sehat dan menginfeksi. Namun, pengobatannya sulit dilakukan karena antimikroba yang diberikan sudah tidak bisa lagi mengobati atau memerangi mikroba tersebut. Kemudian, resistensi antimikroba ini justru tidak menunjukkan gejala khusus. Itu yang susah. Berbeda dengan penyakit-penyakit. Terdeteksi berarti enggak ya Pak? Susah, sulit sekali. Susah. Karena dia tidak ada gejala khusus, ya kan? Berbeda dengan penyakit seperti COVID atau flu yang bisa menyebar dengan cepat dan menimbulkan gejala akut. Itu kelihatan. Sedangkan silent pandemic ini,
penyebarannya secara luas dan diam-diam. Dan mikroba kebal inilah yang akhirnya disebut silent pandemic. Berarti nggak kayak COVID yang dulu tiba-tiba banyak orang ada gejala khusus. Iya, namanya juga silent, ya kan? Ya, Pak, ya. Senyap, operasi senyap, tahu-tahu orangnya meninggal. Innalillahi. Gitu. Serem Jadi banget ya, namanya Pak. silent Saya pandemic. bayanginnya Iya. serem banget. Apalagi namanya pandemik itu kan meluas, Hmm. ya kan, meluas. Gitu. Oke, berarti ancamannya ini sesuatu hal yang tidak kita sadari dan kita bahkan nggak duga-duga ya Pak akan datang ke kita gitu. Iya, justru kalau dia datang, justru kita sudah tidak bisa mendeteksi lagi. Nah, kita mendeteksi ini dari awal sekarang ini. Jangan sampai silent pandemic ini muncul di suatu hari. Oke, itu perspektif dari Pak William ya. Kalau dari Dek Nabila, pernah tahu nggak tentang resistensi antimikroba ini? Mungkin kan udah semester 4 nih, udah mungkin kenal dengan beberapa dosen dan sebagainya. Pernah tahu nggak sih resistensi antimikroba ini? Oke, jadi terkait resistensi antimikroba ya, mungkin izin ya Pak kalau misalnya nanti ada yang salah atau keliru gitu ya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan terkait pandangan Gen Z sendiri ya. Mungkin karena Gen Z itu harus benar-benar dipahami dari awal dulu nih. Jadi mungkin di sini saya akan menggambarkan AMR ini dari big picture-nya dulu. Jadi kalau misalnya kita tarik big picture-nya, AMR ini itu adalah bisa kita ambil dari antimikroba. Pertama, kita kupas satu persatu ya, mungkin dari mikroba yang terlebih dahulu, yang dimana di situ ada jamur, virus maupun bakteri sendiri. Nah, untuk mengeliminasi mikroba tersebut, kita perlu yang namanya antimikrobia. Nah, antimikrobia itulah yang nantinya akan membunuh si mikroba yang ada di dalam tubuh kita. Nah, resistensi antibiotik takutnya nih teman-teman ada yang salah paham nih Pak. Takutnya ada yang berpandangan oh resistensi itu berarti tubuhnya yang resisten. Padahal dalam kasus ini yang resisten itu sebenarnya adalah kumannya, si mikrobanya yang dia emang resisten terhadap antibiotik yang kita konsumsi seperti itu. Nah terus teman-teman ada salah satu fakta side of AMR ini, dia ini disebut dengan silent pandemic. Nah mungkin nih sedikit cerita juga, saya ada salah satu setelah saya membaca laporan kinerja dari Bapak Deputi sendiri bidang Bapak sendiri. Kita sudah dipelajari nih Pak sama teman-teman Isma Farsi. Iya kebetulan ini salah satu isu strategis kita juga Mbak. Jadi kita ada tertarik nih Pak, setelah saya membaca laporan kinerja itu ada yang namanya joint inspection. Nah inilah nanti teman-teman yang bakal berhubungan dengan kenapa sih bisa dibilang sebagai silent pandemic. Jadi sedikit spill ya Pak, joint inspection itu teman-teman program dari BPOM sendiri, dia berkolaborasi secara langsung sama Kementerian Pertanian. Nah jadi teman-teman mungkin biar kelihatan mahasiswa farmasi banget ya Mbak, saya sedikit kasih contoh terkait dengan penggunaan antibiotik AGP, antibiotik growth promoter, yang dimana emang itu digunakan pada hewan ternak, dan jika itu emang tidak digunakan semestinya maka itu bisa menimbulkan dampak-dampak ke lingkungan, dan secara tidak langsung juga itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia, entah itu dari konsumsi pangannya, entah itu dari air yang sudah tercemar seperti itu. Nah air kan itu tidak secara langsung ya Mbak, tidak secara langsung dia masuk ke tubuh manusia, makanya itulah yang bisa dibilang juga sebagai silent pandemic, karena emang tidak terdeteksi secara langsung ya Pak, tapi dampaknya itu cukup besar. Nah mungkin setelah ini kita bisa bahas dampak-dampaknya nih Pak, sepertinya lebih seru ya Mbak. Iya seru banget nih, ternyata Denabila ini sudah belajar banyak tentang Badan POM, bahkan menyebutkan beberapa hal-hal yang sudah diupayakan Badan POM ya Pak. Keren banget emang Gen Z ini nggak ada lawan udah. Nah, sebelum kita ngomongin ke dampak nih ya, Dek Nabila, mungkin kalau tadi aku nangkep dari omongannya Dek Nabila juga bahwa sebenarnya ada isu ini nggak cuma di manusia dan sebagainya ya Pak. Terus Bapak sampaikan ini diam-diam, siapapun bisa kena ini resistensi antimikroba. Apalagi sekarang lagi trennya healing ke mana-mana ya Pak, ke luar negeri dan sebagainya. Kita traveling, jangan-jangan kita bawa nih mikroba-mikroba yang resisten gitu ya. Nah, seluas itu Pak ternyata potensi untuk penyebarannya Pak. Nah kalau di kacamata global Pak, kira-kira resistensi antimikroba ini seperti apa ya Pak? Dampak ke masyarakat, ke dunia bahkan. Kalau perspektif Bapak seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau dampak AMR secara global ini di tahun 2019
itu ada 1,27 juta kematian langsung yang terkait dengan AMR, dan ada 4-5 juta kematian yang berhubungan, tidak langsung ya, tidak berhubungan dengan AMR. Kenapa? Karena infeksi resisten ini sulit diobati. Obat antimikroba itu akan terus bertambah, akan terus berubah kekuatannya seiring dengan resisten tersebut. Sehingga kalau seseorang sudah mengalami infeksi resisten itu, maka resiko kematiannya pun akan meningkat. Tentunya resiko itu bukan hanya karena AMR saja, tapi karena antimikroba resisten ini masuk ke dalam tubuh seseorang yang sudah mempunyai penyakit kronis, maka dia akan memperberat gejala atau penyakit yang sudah dialami. Nah, dampak lain lagi adalah biaya kesehatan global yang berpotensi naik sampai dengan 1 triliun USD pada tahun 2050. Kerugian ekonomi sampai tahun 2030 ini sekitar 1 sampai 3,4 triliun per tahunnya kerugian ekonomi. Nah, ini kalau buat di Indonesia sendiri, maka beban BPJS yang akan harus ditanggung pun juga akan meningkat. Itu dampak antimikroba resisten untuk global, dan tentunya kita juga harus memikirkan kondisi di Indonesia sendiri. Oke. Sebenarnya dampaknya berarti nggak cuma di kesehatan kita individu ya Pak, secara pribadi, tapi sangat luas sekali dampaknya ke masyarakat dunia. Bahkan kalau kita ngomongin ekonomi, ada peningkatan biaya kesehatan dan sebagainya. Kalau dari Dek Nabila sendiri ada informasi nggak sih kaitan dengan dampak resistensi antimikroba ini? Oke, kalau misalnya dampak ya, karena tadi Bapak udah bilang global, mungkin mau nambahin terkait yang global nih. Jadi teman-teman, sebenarnya dari WHO sendiri itu sudah memprediksi nih pada tahun 2050 bahwa kematian itu bisa mencapai 10 juta per tahunnya akibat AMR ini sendiri. Jadi kalau misalnya dilihat 10 juta per tahun itu cuman khusus AMR aja. Itu kan salah satu angka yang cukup tinggi ya Mbak, seperti itu. Nah, dan mungkin bahayanya juga untuk global, ini tuh bisa berubah dari silent pandemic menjadi endemik akut. Yang dimana kalau misalnya perubahan dari pertumbuhan AMR sama penanggulangan serta penemuan antibiotiknya itu tidak secara berimbang seperti itu ya, AMR-nya terus meningkat tapi antibiotiknya tidak ada pembaruan, penanggulangannya tidak ada, bisa jadi diperkirakan juga AMR ini bisa menjadi endemik akut, yang dimana itu bisa lebih parah dari COVID-19 ya Pak. Emang ya gitu teman-teman, kalau misalnya AMR sekarang masih fase silent pandemic, kita nggak aware, kita nggak ada penanggulangan, ya udah bisa jadi itu tadi kemungkinan terburuknya endemik akut. Nah, kalau misalnya untuk dampak sekitar ya Mbak, dampak sekitar. Jadi mungkin dampak sekitarnya mau saya masukin, kasih tahu ke teman-teman, menurunnya produktivitas kerja ya Pak. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ada terinfeksi bakteri yang udah resisten, itu bakalan meningkatkan proses penyembuhan, meningkatkan proses perbaikan tubuh kita, yang dimana kalau misalnya proses penyembuhannya lama, otomatis kinerja tubuh kita juga bakalan menurun, produktivitas kerja juga bakalan menurun, seperti itu ya Bapak. Gitu. Ya, ini pandangan dari kedua narasumber. Dampak AMR ini emang besar sekali buat masyarakat, mau yang sehat, mau yang sudah punya resiko kronis ya Pak, akan meningkatkan istilahnya tingkat kematian, kemudian potensi dia untuk sembuh itu semakin kecil juga ya Pak. Oke. Karena kita udah tahu serem-seremnya nih ya teman-teman, kira-kira ada nggak sih mungkin langkah upaya untuk menanggulangi, mengendalikan AMR ini Pak? Mungkin kita kan ngomongin dari dua organisasi ya, ini dari Badan POM sama dari ISMA Farsi. Nanti mungkin satu-satu menjelaskan kira-kira dari kedua organisasi ini sudah ada usaha nggak untuk ke arah pemerangan AMR ini Pak? Mungkin Pak William dulu Pak. Ya, jadi untuk memerangi AMR ini, maka Badan POM, karena Badan POM memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan obat dan makanan,
serta mendapat amanah sebagai salah satu anggota gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba nasional dalam kerangka One Health Approach. Maka Badan POM sudah menerbitkan peta jalan pengendalian resistensi antimikroba di lingkungan Badan POM periode pembangunan tahun 2025 hingga tahun 2029 yang berlanjut dari periode sebelumnya, yaitu tahun 2020 dan 2024. Dan bukunya sudah ada, para pemirsa, para masyarakat bisa Cek ya Pak ya. Mencari buku tersebut. Mungkin nanti bisa nyari kepada Mbak Yosita ya. Dan Badan POM memiliki satu tagline yang namanya ABC plus 4T. Apa itu Pak? Apakah itu? Nah, ABC itu merupakan edukasi tentang antimikroba resisten. A itu adalah apa itu resistensi antimikroba, seperti yang tadi kita sudah jelaskan di depan. A itu apa? B itu bahaya AMR, yaitu sulit diobati, biayanya tinggi, dan resiko kematian yang tinggi. Nah, bahaya resisten antimikroba itu kan seperti sulit diobati, penyakitnya lebih sulit diobati. Kemudian butuh dosis antimikroba yang lebih tinggi atau bahkan butuh terapi antimikroba lainnya. Kemudian menambah biaya pengobatan, kemudian resiko kematian yang meningkat terutama pada anak-anak, lansia atau golongan dengan fungsi imun yang sangat rendah. Yang C itu adalah cara mikroba resistance. Kenapa terjadi? Karena terjadinya overuse, misuse, atau underuse antibiotik. Karena mikroba bermutasi akibat konsumsi antimikroba yang berlebihan, itu overuse, maupun dosis yang kurang, underuse. Jadi kadang-kadang kita, karena pasien yang pendidikannya terlalu tinggi, mereka takut. Bahkan yang terlalu tinggi nih Pak ya. Kadang-kadang terlalu tinggi karena terlalu banyak baca informasi. Wah, ini antimikroba ini efek samping ini nih. Dokternya kasih saya mestinya minum 2 sekaligus, dia bilang ada minum 1 aja. Nah, itu yang namanya dosis yang kurang. Dosisnya kurang. Dikurangin sendiri dia. Karena ya takut sendiri ya Pak. Karena takut sendiri. Kadang-kadang ada juga overuse juga karena ketidaktahuan. Informasi yang salah atau ketidaktahuan efek dari antimikroba itu karena overuse. Hingga tidak sesuai dengan kebutuhan, misuse. Mestinya dikasih cuma 5 hari, supaya saya lebih mantap, tambahin 3 hari, atau malah dikurang-kurangin tengahnya. Atau malah ini Pak, biasanya nongkrong di mana, kamu sembuhnya pakai obat apa? Biru gitu. Itu. Jadi hal-hal seperti itu. Iya, itu Pak, betul. Mikroba yang sudah resisten ini, kalau sudah dapat berkembang biak dan membuat koloni, serta menular ke individu lainnya. Nah, itu yang ABC. Ada lagi 4T. Wah, tadi udah ABC itu Pak. ABC? Ya, bukan 4T. ABG ya, ABC. Bukan ABG, teman ABC. Belajar baca kita ABC. 4T bukan 3T ya? Oh, bukan. Kalau 3T apa? Tertinggal, terluar. Nah, ini 4T. 4T itu merupakan partisipasi bagaimana mencegah AMR. T yang pertama itu tidak membeli antimikroba tanpa resep dokter. Tidak. T2, teman-teman catat ya. Tuntaskan pengobatan antimikroba. Minum sampai habis meskipun gejala hilang. Artinya apa? Sesuai dengan perintah dokternya. Kalau disuruh minumnya 5 hari, ya 5 hari. Ya, tuntas walaupun gejalanya sudah hilang. Yang ketiga, tidak membuang antimikroba atau rusak atau sisa sembarangan sehingga dimanfaatkan oknum atau malah memunculkan kejadian resistensi antimikroba di lingkungan sekitar. Jadi, yang keempat, tegur dan laporkan jika mengetahui ada penjualan antibiotik yang sembarangan. Jadi 4, tidak tuntaskan, tidak tegur. Itu merupakan 4T bagaimana kita mencegah AMR. Itu ya Pak. Jadi tadi Pak
William sudah menjelaskan kita punya Badan POM nih, punya peta jalan dan sebagainya. Salah satu programnya adalah edukasi ini. Kita punya tagline nih teman-teman, ABC 4T. Teman-teman kalau akses sosial media manapun terkait BPOM, tagline ABC 4T ini sudah sangat terkenal Pak, udah nempel banget di Badan POM. Jangan nempel di Badan POM aja, harus di masyarakat. Betul. Tuh dengerin ya, harus nempel di kalian juga ya. Ini ABC 4T yang dijelaskan oleh Pak William tadi. Nah, kemudian kalau dari sisi Isma Farsi ya, tadi kan Pak William sudah menjelaskan dari Badan POM, bahkan ada edukasi tagline-nya tadi ya, Dek Nabila ya. Kalau dari Isma Farsi sendiri seperti apa nih? Ada program-program nggak kaitan dengan untuk peningkatan kesadaran teman-teman mahasiswa atau masyarakat yang terintervensi oleh Isma Farsi? Kan ada kegiatan Pengmas gitu-gitu ya. Okay. Nah itu ada nggak program atau upaya kaitan dengan pengendalian resistensi antimikroba nih? Tentunya ada dong Mbak. Suka aku yang gini-gini. Yeah. Tapi semoga nggak kalah keren sama Badan POM ya, sama Balai POM ya. Nggak, kita nggak ada yang saling mengalahkan, kita saling melengkapi nih edukasinya. Jadi sedikit cerita, kalau misalnya di Isma Farsi itu juga ada Pak, ada Mbak, namanya tuh Satgas AMR. Wah, Satgas AMR. Jadi, nggak mau kalah sama Badan POM dia, gugus tugas tadi ya kalau Plan PRA, kalau ini Satgas AMR. Boleh jelaskan, Dik? Jadi kalau misalnya Satgas AMR itu sekarang ini kita sudah ada ya dari UI, ITB sama Unair. Yang dimana Satgas AMR-nya itu terfokus pada pengkajian AMR-nya. Nah, dalam waktu singkat ini kita merencanakan Satgas lagi nih Pak. Satgasnya itu per wilayah. Jadi bukan BPOM aja nih yang tersebar seluruh Indonesia teman-teman, tapi Isma Farsi juga tersebar ke seluruh Indonesia. Ada 8 wilayah Pak kita. Apa aja tuh? Aduh, spill sekarang nih. Mending cek IG Isma Farsi aja kalau misalnya mau tahu. Boleh apa tuh nama IG-nya? IG-nya Isma Farsi Nasional. Isma Farsi Indonesia. Sekalian dicek ya teman-teman. Ya, sekalian dicek ya teman-teman. Promosi nih. Sekalian follow juga. Jadi kalau misalnya Satgas untuk yang pembagian 8 wilayah itu, kita emang ditugaskan untuk langsung studi lapangan Pak. Jadi kita cek lapangan di setiap wilayahnya. Entah itu nanti berkolaborasi sama BPOM di wilayah tersebut, entah itu nanti menggandeng IAI maupun Dinkes dari wilayah itu masing-masing. Kan kalau misalnya kita per wilayah, jadi kita lebih tahu gitu Pak, kalau misalnya penyebaran AMR di masing-masing wilayah itu gimana sih? Kan tentunya nggak mungkin satu wilayah sama gitu kan, penanggulangannya nggak mungkin satu wilayah itu sama. Jadi makanya kami membentuk satgas dari masing-masing wilayah yang ada di Isma Farsi nasional seperti itu. Terus mungkin sedikit promosi lagi nih. Dalam Pak William jangan kalah ya Pak, nanti kita promosi juga ya Pak. Jadi Pak, dalam kita ini kan regulator, nggak boleh promosi. Oh iya. Promosi edukasi aja ya Pak ya. Edukasi aja. Yeah. Mungkin hampir sama BPOM juga, edukasi juga, tapi kita lebih diskusi publik. Jadi di 5 Oktober nanti di UI ada diskusi publik dari semua universitas farmasi yang ada di Indonesia. Kita mengundang semua fakultas farmasi yang ada di Indonesia. BPOM diundang nggak nih? Nah, ini nih poinnya. Langsung tutup poin aja teman-teman ya. Poinnya tidak diundang. Jadi kebetulan nih Pak, kebetulan juga Mbak, for your information bahwa dari Isma Farsi dan juga BPOM sendiri isu strategisnya sama, yakni penanggulangan AMR ya Pak. Penanggulangan AMR. Jadi karena diskusi publik besok itu kita membahas terkait penanggulangan AMR, kita juga ada di sub juga. Nanti juga bakalan bekerja sama Dinkes, dan karena selaras nih Pak, nanti bisalah bekerja sama entah itu dari narasumber maupun tamu undangan seperti itu. Insya Allah di tanggal 5 Oktober yang dimana kita mengundang dari semua fakultas farmasi, karena kan pencerdasan sebelum ke masyarakat alangkah baiknya dari sisi tenaga medisnya dulu ya Pak, dari tenaga kesehatannya terlebih dahulu. Setuju sih, setuju banget. Kita sebagai tenaga kesehatan juga pasti perlu ya mengupdate ilmu untuk bisa menularkan ilmunya ke masyarakat dan ke orang lain. Seru sekali nih kayaknya program antar kedua organisasi ini, dan semangatnya itu kayak sama-sama menular nih ke teman-teman, ke saya pun nih menular nih semangat untuk mengendalikan AMR. Gengsinya sama-sama besar Mbak. Itu dia. Nah ini tuh salah satu bukti ya bahwa kolaborasi lintas generasi, lintas unit itu memang kunci dari pengendalian AMR secara besar-besaran nih teman-teman. Nah, kalau setiap langkah besar ini selalu ada tantangan nih Pak. Kalau dari Badan POM sendiri tantangannya kira-kira apa nih Pak untuk
pengendalian AMR yang pernah atau mungkin sedang dilakukan ini? Ya tentunya tantangan terberat itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tahu bahaya dari AMR ini. Karena kalau kita ngelihat di Indonesia itu kan memang penggunaan antimikroba tanpa resep itu tinggi sekali. Masih tinggi ya Pak? Masih tinggi sekali. Sedihnya itu. Ya, dan itu kan dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya. Dan mungkin kadang-kadang bukan hanya bahayanya saja, mereka pun tidak mengetahui apa itu antimikroba, apa itu antibiotik. Nah, hal-hal seperti ini yang membutuhkan tentu saja bukan dari Badan POM, ini tentu butuh kolaborasi dengan lintas sektoral, dengan stakeholder lain, terutama dengan kolaborasi dengan ISMA Farsi ini. Nah, kita mengharapkan bahwa ISMA Farsi ini dapat aktif mengedukasi masyarakat. Ini kan merupakan calon-calon apoteker yang akan nanti bekerja di apotek-apotek atau instalasi farmasi yang ada di Indonesia. Nah, mereka ini sebenarnya garda terdepan yang harus mengedukasi. Misalnya ada customer yang membeli, dia harus mengedukasi bahwa ini harus pakai resep loh. Jangan hanya mengejar Omset ya Pak? Omset aja, ya kan? Memang kadang-kadang kan tuh dengerin teman-teman. Apotek itu kan sudah dikasih doktrin sama pemiliknya. Oh, ini harus penjualannya harus segini. Nah, itu harus jangan lupa idealisnya waktu sekolah dulu, ya kan? Sehingga sebagai calon tenaga kefarmasian diharapkan menunjukkan praktik yang bertanggung jawab, baik dalam penggunaan, peresepan maupun edukasi antibiotik sebagai bagian dari komitmen etis dan profesional terhadap isu tersebut. Nah, Gen Z no more silent. Nah, karena jika Gen Z ini diam, maka AMR ini akan terus bersuara dalam bentuk kematian yang tidak bisa dicegah. ISMA Farsi harus bergerak aktif dalam menyuarakan pentingnya penggunaan antibiotik yang bijak, bertanggung jawab, serta membangun kolaborasi lintas organisasi. Karena AMR ini bukan hanya masalah Badan POM, tapi merupakan masalah kita semua. Iya. Mau langsung menanggapi mungkin? Boleh. Pinangan kolaborasi dari Pak Deputi ini. Sebenarnya juga kita membutuhkan juga Bapak Deputi ya untuk berkolaborasi Mbak, karena kalau misalnya ISMA Farsi hanya bergerak sendiri itu ya didengar, tapi ya itu tadi masih sedikit yang mendengarkan. Terus juga masih banyak masyarakat yang belum aware terkait dengan AMR ini sendiri. Terus juga masih banyak orang-orang itu yang lebih mementingkan ya udah yang penting saya sehat dulu aja gitu loh Pak. Bagaimanapun caranya ya udah yang penting sekarang saya sehat, tidak memikirkan nih dampaknya ke depan kayak gimana, dampaknya untuk lingkungannya kayak gimana, dampak untuk tubuhnya ke depan nanti kayak gimana, seperti itu. Terus terkait kolaborasi ya Pak. Kebetulan emang dari ISMA Farsi sendiri itu lagi gairah-gairahnya menggait stakeholder. Karena emang kita dari Kastrat sendiri itu mengutamakan yang namanya mapping stakeholder Pak, yang dimana emang harapannya di periode ini kita dapat menyelesaikan isu strategis ini secara bersama-sama. Karena ya cukup berat ya Pak kalau misalnya diselesaikan dari satu organisasi aja, sedangkan kita tahu bahwa AMR itu meliputi sektor pertanian, peternakan maupun kesehatan itu sendiri, seperti itu. Mungkin terkait edukasi nanti dari ISMA Farsi berkenan nih untuk memfasilitasi dari BPOM bisa menjadi narasumbernya, seperti itu. Tapi kalau pengalaman Dek Nabila udah di ISMA Farsi berapa tahun? Di ISMA Farsi baru 1 tahun. Baru setahun. Itu pengalaman mengedukasi masyarakat tuh, apalagi Gen Z ya. Ini kan kita kan pengen ganti ISMA Farsi karena Gen Z ya Pak. Biar kita tuh bisa semakin banyak menggait lini-lini generasi gitu ya. Kesusahannya apa sih ketika melakukan edukasi gitu-gitu? Gen Z tuh susah dibilangin Mbak. Kebetulan saya Gen Z rebel nih. Ya, rebel. Kebetulan saya Gen Z. Jadi Gen Z tuh menurut saya sendiri mereka tuh pengennya yang simple, jelas,
menarik, mudah dipahamin gitu ya Pak. Jadi makanya dari ISMA Varsity sendiri tuh kesulitan untuk ya mengajak mereka bukan hanya sekedar formalitas mereka hadir aja gitu loh di sesi diskusi kami, tapi gimana sih tindak lanjut dari Gen Z ke depannya, seperti itu kan. Banyak juga emang Gen Z sekarang yang ya udahlah mereka cukup hadir aja formalitas undangan dari kampus seperti itu. Padahal kan yang kita perlukan adalah follow up dari apa yang sudah kita berikan kepada teman-teman semuanya. Nah mungkin kalau misalnya terkait kesulitan ya tadi Mbak, kurangnya kepekaan dari teman-teman Gen Z. Tapi itu bukan suatu masalah bagi kami, karena kebetulan kami semua sesama Gen Z dan bisa mengatasi ya Pak permasalahan ini. Jadi kami lebih memperbanyak memasifkan media sosial yang kami punya, terutama media sosial yang diakses ya oleh semua Gen Z kebanyakan seperti apa nih? TokTok. Oh, TokTok. TokTok seperti TokTok. Kita lebih memasifkan. Nanti juga ibarat kata tuh kalau misalnya buat konten jangan 1 tahun 1 kali seperti itu. Lebih sering gitu ya, iya, frekuensinya bener, ya. Lebih sering. Jadi mungkin nanti ya mau FYP mau enggak, ya udah yang penting konten dulu, mengedukasi dulu seperti itu. Ada tips sedikit nggak buat kita nih Pak ya? Kita kan juga lagi menggalakkan untuk konten termasuk edukasi terkait antimikroba nih, resistensi antimikroba. Ada tips nggak sih atau terkait apa gimana? Tips ya Mbak, mungkin kita kan selama ini fokusnya ke preventatif tradisional. Cobalah kita ke preventatif inovatif nih. Nah, teknologi kita udah berkembang, media sosial kita juga ya banyak lah orang-orang udah, siapa sih yang nggak main media sosial gitu kan sekarang. Mungkin kalau misalnya untuk tips and triknya kita bisa mengemas nih AMR yang sangat rumit ini ya, yang katanya rumit ini menjadi suatu hal yang lebih simpel, suatu hal yang lebih mudah dipahami, suatu hal yang lebih menarik, dan tentunya memberikan poin ya Pak, memberikan poin yang bisa diambil dari teman-teman Gen Z. Oh, AMR ternyata penting loh gitu. Itu yang jadi PR kita bersama, mungkin ya menjadi PR kita bersama. Kita harus menyadarkan terlebih dahulu bahwa AMR ini adalah suatu hal yang penting untuk kita semua. Penting banget nih teman-teman. Nah, dari tadi kita sudah bahas banyak tentang resistensi antimikroba ya Pak. Saya nangkep bahwa kedua organisasi ini mewakili organisasi kesimpulannya adalah susahnya mengedukasi masyarakat nih, dan peningkatan kesadaran masyarakat tuh sangat penting dalam upaya kita mengendalikan resistensi antimikroba. Namun saya lihat sepertinya akan ada kolaborasi menarik nih ya antara BPOM sama ISMA Varsity, dan dibalik tantangan tadi yang disampaikan oleh Pak William dan Dek Nabila itu sepertinya ada harapan nih. Kalau dari dua organisasi aja udah ada harapan-harapan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, calon tenaga kesehatan ya Pak, generasi muda apalagi, untuk melanjutkan edukasi menekan laju silent pandemic ini. Mungkin karena waktu kita terbatas ya Pak, izin sebelum kita akhiri perbincangan, saya mohon untuk masing-masing narasumber nih memberikan closing statement atau take home message nih buat teman-teman yang ada di rumah, di kantor, di jalan, atau siapapun yang mendengarkan podisian ini, untuk penyemangat sahabat Odi. Kita kalau manggil pemirsanya Wasis ini sahabat Odi Pak. Sahabat obat dengan izin edar. Sahabat Odi yang dengerin ini mendapatkan semangat untuk tetap berpartisipasi dalam pengendalian AMR. Monggo Pak, silakan. Oke, untuk closing statement biar tamunya dulu. Oh boleh, oke. Kita kasih kesempatan untuk Adik Nabila dulu menyampaikan take home message. Sahabat Odi ya Mbak? Sahabat Odi kita ngomongin. Halo semua sahabat Odi, mungkin sedikit closing statement. Sahabat Odi harus dengar dan kalau bisa dilakukan ya seperti itu. Jadi sahabat Odi harus menekankan bahwa yang terpenting sekarang ini adalah edukasi dan juga self educate. Yang dimana teman-teman kita bisa loh yang namanya mencari informasi dari media sosial, mencari informasi dari ya program-program yang emang sudah ada dan itu tentunya tervalidasi ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya loh teman-teman untuk mencari tahu sendiri gitu loh dari AMR ini. Nah setelah self educate, teman-teman juga harus yang namanya bertindak seperti itu. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa
bertindaklah sebelum kita yang ditindak, seperti itu. Jadi untuk menanggulangi AMR sebelum silent pandemic berubah menjadi endemik akut, alangkah baiknya kita ayolah bersama-sama untuk lebih aware lagi, lebih ya apa ya, untuk memiliki gairah gitu loh, untuk mengurangi, untuk menghilangkan, kalau bisa menghilangkan AMR dari negara tercinta kita. Oh, so sweet sekali. Cinta tanah air banget nih kayaknya di Nabila. Genzi yang lain juga gini ya, harus kayak gini ya. Mau nggak Pak William? Oke, jadi mengenai antimikroba resisten ini, memang dari Badan POM sendiri kita akan ada 3 hal yang biasa sudah kita lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan penindakan. Penindakan itu tentunya kalau sudah sampai pada titik yang sulit untuk diedukasi ya, apalagi kalau sudah menjadi ancaman yang serius di masyarakat. Yang kedua tentunya adalah pengawasan, bagaimana kita terus melakukan pengawasan sehingga orang-orang atau apoteker yang ada di masyarakat ini tidak semudah itu melakukan pelanggaran. Itu namanya pengawasan ya. Kalau kita ngelihat pengawasan itu, kita ngawasin, maka orang juga akan jadi segan melakukan pelanggaran tentunya. Nah, sebenarnya yang paling baik itu adalah pencegahan. Pencegahan itu adalah edukasi. Edukasi itu adalah sebuah proses yang sangat panjang. Itu bukan hanya setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, tapi butuh waktu 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun, sehingga masyarakat itu mempunyai satu pemikiran yang benar tentang antimikroba ini. Karena resisten antimikroba ini menjadi masalah besar untuk generasi masa depan. Kita tahu tadi kita berbicara tahun 50, artinya 25 tahun ke depan. Itu yang kelihatan sebenarnya. Tapi nanti kalau kita tidak berhati-hati, mungkin bisa lebih tinggi lagi, dan belum sampai situ mungkin sudah nggak ada antibiotik yang bisa lagi ya. Manusia sudah mungkin punah. Aduh, ya, jangan bisa juga ya. Karena makanya perang masa depan itu bukan perang antar negara atau perang antar gitu ya. nuklir, senjata nuklir atau senjata yang ini, tapi ini silent pandemic ini harus menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, pengendalian resisten antimikroba ini bukan hanya di tangan tenaga kesehatan atau pemerintah ya, dalam hal ini Badan POM, tapi tanggung jawab kita semua. Kesadaran terhadap bahaya dan bagaimana cara mencegahnya perlu ditularkan kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, calon garda terdepan dalam menghadapi masalah-masalah kesehatan bangsa ini. Dengan mengetahui bahaya resistensi antimikroba dan cara pengendaliannya, kita tidak hanya dapat melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang kita sayangi. Maka di bulan kemerdekaan ini ya, wah, pas banget 17 nih. Agustus, di mana pendahulu-pendahulu kita berjuang untuk bangsa dan negara kita, maka kita juga harus berjuang juga untuk mari bersama-sama membangun budaya peduli kesehatan, karena mencegah selalu menjadi lebih bijak daripada menyesal saat terjebak dalam resistensi antimikroba. Saya terenyuh sekali nih Pak dengan closing statementnya, karena kita harus peduli banget ya Pak sama generasi depan ya. Nanti takutnya anak-anak kita nih nanti udah jadi anak cucu kita dan sebagainya, itu jadi nggak bisa terobati karena udah resisten. Dulu pendahulu kita, pahlawan-pahlawan Indonesia nasional itu berperang lawan penjajah. Iya. Kita sekarang berperang lawan antimikroba. Lawan mikroba resistennya ya. Iya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak William dan Dek Nabila sudah memberikan waktunya, pandangannya, wawasannya. Insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman yang dengerin Podvision hari ini.
Ingat ya sahabat Odi, tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber, perjuangan melawan resistensi antimikroba ini tidak berhenti di sini. Perubahan yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Sebelum benar-benar kami tutup di sini, saya ingin mengajak sahabat Odi untuk tulis di kolom komen kejadian-kejadian resistensi mikroba yang mungkin pernah sahabat Odi tahu, atau mungkin ada pernah upaya untuk mengedukasi teman-teman di sekitarnya nih tentang resistensi antimikroba ya, khususnya buat teman-teman yang mungkin sekolahnya di lini kesehatan gitu. Drop di kolom komen, kita akan coba respon, kita akan coba ajak teman-teman untuk mencari tahu dan mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Saya Yosita, Pak William, dan Denabila mohon pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam merdeka. Salam merdeka. Salam merdeka. Bye-bye.